Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Beberapa pendapat ahli tentang psikologi hukum. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Kemudian menurut Ahmad Ali, karena hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, atau aliran pemikiran hukum historis. Kemudian menurut Edward A. Jones, psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum. Kemudian, menurut Purnadi Purbakarak, psikologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Dari pandangan beberapa ahli tersebut, dapat dirangkum bahwa psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Awal mula keterkaitan antara psikologi dan hukum dapat dilacak dalam pidato Sigmund Freud tahun 1906, yang diantaranya berisi tentang peringatan bagi para hakim di Austria bahwa keputusan-keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar. Setelah itu, pada tahun 1908, terbitlah buku yang berjudul On the Witness Stand, Essay on Psychology and Crime oleh Hugo Manzberg tahun 1963 sampai 1916. Murid Wilhelm Wundt tahun 1832 sampai 1920 yang kemudian dianggap sebagai bapak psikologi hukum, meskipun banyak pihak yang tidak sependapat. Pengintegrasian psikologi ke dalam hukum berawal dari ketidakmampuan praktisi hukum menjelaskan mengapa orang berbuat atau tidak berbuat jahat, serta kaitannya dengan proses pembuktian dan penghukuman. Melalui pendekatan psikologi dalam hukum, dapat diperoleh penjelasan psikologis mengenai siapa yang berbuat jahat, mengapa orang berbuat jahat, dalam kondisi apa orang berbuat jahat, prediksi kemungkinan pengulangan kejahatan di masa depan, dan pendugaan latar belakang kejahatan di masa lalu. Melalui pendekatan psikologi juga akan bisa dijelaskan nilai, sikap, motivasi, dan intensi para pelaku dalam pengadilan, seperti hakim, jaksa, pengacara, pelaku, dan korban. Peran psikologi dalam hukum diantaranya: pertama, psikolog sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Kedua, mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, dalam hal ini peradilan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, psikolog mampu mengaplikasi ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif, sehingga sistem hukum mulai dari proses penangkapan, persidangan, pembinaan, dan penghukuman berlandaskan kajian-kajian ilmiah psikologis. Penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal dari sistem hukum. Yang pertama, sebelum pengadilan dimulai, atau efek prosedur kepolisian dan liputan media juri adalah sekelompok orang yang bertugas untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesaksian juri, yaitu satu, bagaimana polisi berurusan dengan para saksi dan tersangka, dan dua, serta bagaimana informasi kasus tersebut ditampilkan oleh media. Efek dari prosedur kepolisian mempengaruhi persepsi tentang keadilan. Kebanyakan orang setuju bahwa peran yang tepat bagi polisi dalam menginvestigasi sebuah kejahatan adalah untuk mencari kebenaran sebagai orang penyidik dan bukan berupaya membuktikan seseorang bersalah sebagai musuh. Scotland Yard melakukan studi untuk mengobservasi para detektif di Inggris saat melakukan proses integrasi, dan ternyata tampak bahwa para detektif memiliki tujuan dan gaya yang berbeda. Ada yang ramah dan kooperatif, dan ada juga yang pemarah dan konfrontatif.
Kebanyakan integrasi berlangsung dalam atmosfer yang mengintimidasi bagi orang yang mengajukan pertanyaan. Situasi tersebut memungkinkan berlangsungnya proses pengaruh sosial yang dirancang untuk menghasilkan respon menurut dan bahkan kepatuhan. Pendekatan yang halus dan tidak kentara sangat efektif digunakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan, khususnya jika interrogator membuat kondisi seolah-olah kasus tersebut nyaman baginya, yakni dengan melontarkan bahwa bukti-bukti yang ada lemah, tuntutannya tidak berat, atau bahkan korbanlah yang nantinya akan dipersalahkan. Menurut Cassin dan Massenal tahun 1991. Pada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Cassin dan Kitchell tahun 1996, mahasiswa dilarang menekan tombol ALT. Namun, di tengah eksperimen komputer mendadak berhenti berfungsi. Peneliti berpura-pura kecewa dan mulai menuduh mahasiswa menggagalkan rencananya. Saat peneliti bertanya siapa yang menekan tombol ALT, para partisipan yang tidak bersalah itu patuh dengan cara menandatangani pengakuan palsu, menginternalisasikan pengakuan palsu, dan memberitahu bahwa ia benar-benar menekan tombol tersebut, dan juga dengan melakukan konfabulasi, yaitu mengingat detail palsu mengenai kejahatan yang ia rasa yakin telah melakukannya. Jika pengakuan tersebut bisa didapat dalam eksperimen, tentunya hal serupa dapat ditemukan di kondisi nyata, menurut Cassin tahun 1997. Menyimpulkan bahwa sistem peradilan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang tidak bersalah, tapi menjadi tersangka. Ia berpendapat bahwa sebuah pengakuan yang melibatkan manipulasi, seperti menyodorkan bukti palsu kepada tersangka, tidak layak dipergunakan di persidangan. Integrasi dan terapi sebagai alat memulihkan ingatan. Ingatan terpendam atau repressed memory, yakni ingatan kejadian traumatis yang terlupakan tersebut pulih kembali melalui serangkaian terapi dan hipnosis. Seorang dewasa usia 18-53 tahun diceritakan masa kanak-kanak mereka oleh anggota keluarganya, sekaligus cerita tentang hal yang tidak pernah terjadi. 25% mengatakan mengingat hal tersebut. Persentase orang diyakinkan untuk menerima ingatan yang palsu menjadi lebih tinggi bila pemulihan ingatan tersebut didukung oleh peneliti atau melalui pertanyaan hipnotis. 60% partisipan mereka mengingat bahwa peristiwa yang terjadi pada hari kelahiran mereka. Menurut Dubrail, Gary, dan Loftus tahun 1998, sebagian orang lebih mudah untuk diarahkan pada ingatan yang keliru dibanding dengan orang lainnya. Kejadian-kejadian tragedi ternyata dapat dilupakan sebagai suatu mekanisme psikologis untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan. Ketika ingatan semacam itu pulih secara bertahap, sebagian bisa akurat dan sebagian lagi bisa keliru total. Keakuratan dan atau ketidakakuratan seperti itu bisa terjadi pada ingatan yang pulih akan masa kanak-kanak. Efek media. Kendala utama adalah tentang akurasi tentang waktu antara ketika peristiwa tersebut disaksikan dan ketika kesaksian diambil. Selain itu, faktor lain yang membuat menurunnya akurasi yaitu saksi mata mengalami stres sepanjang peristiwa yang bersangkutan. Ketika peristiwa tersebut melibatkan senjata, ketika hanya ada satu orang yang diidentifikasi dan bukannya memilih dari barisan line up, dan ketika orang-orang yang dalam barisan memiliki penampilan mirip satu sama lain. Kesaksian saksi mata, berbagai masalah dan solusinya. Ketika saksi mata keliru, banyak para saksi mata termasuk korban tindak kriminal melakukan kesalahan pengidentifikasian tersangka. Para saksi mata yang jujur, cerdas, dan berniat baik pun tak luput dari kesalahan. Pada saat kekeliruan ini terjadi, maka ada baiknya saksi mata diminta untuk mendeskripsikan secara detail apa yang terjadi, lalu kemudian dengan segera beberapa lagi diminta menunda sehari atau seminggu untuk beberapa lainnya menjalani pemeriksaan. Kemudian meningkatkan akurasi saksi mata. Petugas yang berwenang dalam proses line up adalah peneliti. Saksi mata adalah partisipan riset. Tersangka adalah stimulus primer. Identifikasi positif dari saksi mata merupakan data perilaku dan keberadaan orang-orang bukan tersangka line up merupakan desain risetnya. Akurasi dapat diperbaiki dengan menggunakan prosedur blank line up control. Jika saksi mata tidak dapat mengidentifikasi satu pun dari tersangka,
maka ada peningkatan kepercayaan terhadap akurasi kesaksiannya. Namun, jika seseorang individu tidak bersalah ternyata diidentifikasi sebagai tersangka, maka saksi mata diberitahu tentang kesalahannya dan diingatkan akan bahaya dari kesalahan identifikasi tersebut. Pemeran utama dalam persidangan, dampak dari pengacara, hakim, juri, dan terdakwa. Kemudian tugas dari pengacara yaitu persetujuan antara penuntut dan pembela. Sebuah fase penting dalam prosedur persidangan yang dijalani sebelum proses peradilan dimulai adalah menyeleksi juri melalui prosedur voir dire, di mana pengacara dari kedua belah pihak dapat melihat dan berbicara dengan para calon juri untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Selama persidangan, pengacara tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang menjurus, yaitu pertanyaan yang memang dirancang untuk mendapatkan jawaban tertentu kepada para saksi yang mereka tunjuk sendiri. Juri tidak hanya memberi keputusan bersalah atau tidak bersalah, melainkan juga merekomendasikan hakim apakah terdakwa harus menjalani hukuman penjara atau hukuman mati. Kemudian peran hakim yaitu menegakkan aturan dan meminimalkan bias. Seorang hakim harus seperti objektif dan adil, namun hakim juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan sikap bias. Para juri cenderung mengabaikan perintah hakim kecuali jika juri yakin bahwa hakim punya alasan yang bagus untuk meminta mereka mengabaikan bukti tersebut. Hakim maupun juri tidak seharusnya membuat keputusan final dengan bersalah atau tidak bersalah sampai pada akhir persidangan. Efek karakteristik terdakwa dan juri. Hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi seperti memiliki penampilan fisik yang menawan, merupakan seorang perempuan dan berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi. Ketertarikan memainkan peran penting baik dalam persidangan maupun yang tiruan, terdakwa yang menarik lebih diuntungkan daripada yang kurang menarik. Misalnya, dinyatakan tidak bersalah mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan merebut simpati juri. Cara juri memproses informasi juga berbeda-beda dan perbedaan ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak kompeten. Begitu bias terbentuk skema bersalah atau tidak bersalah, terdakwa akan terbentuk kesaksiannya dapat diproses dengan dua kemungkinan. Diinterpretasikan sedemikian rupa agar tepat sesuai dengan skema yang dimiliki atau mengabaikannya jika benar-benar tidak sesuai. Juri yang pikirannya telah dibentuk oleh belief tertentu akan membuat keputusan yang ekstrim dan cenderung bersikeras sehingga seringkali membuat proses pengambilan keputusan berjalan alot karena mereka menolak mengubah keputusan. Juri yang kompeten akan memproses informasi dengan cara membangun setidaknya dua skema alternatif sehingga skema kepingan bukti dapat masuk ke dalam suatu skema tertentu. Kemudian kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu 1. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Yang kedua, sesungguhnya ada banyak benang merah antara psikologi dan hukum. Salah satu titik beda antara psikologi dan hukum adalah psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perspektif. Psikologi menjelaskan bagaimana orang berperilaku secara aktual, sementara hukum menjelaskan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Tanpa mengurangi arti penting keduanya, perbedaan ini idealnya tidak ditonjolkan, tetapi saling melengkapi. Jika sebuah pelanggaran sudah terlanjur terjadi, maka kurang bijak jika masih bicara seharusnya. Pendekatan hukum tentu akan lebih baik jika dicari akar masalahnya untuk kemudian dicari pemecahnya, yaitu melalui pendekatan psikologi hukum.